Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sih pulau raksasa yang kaya raya ini terbentuk? Pulau Papua, pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland, menyimpan sejarah yang luar biasa panjang dan menakjubkan. Kisahnya dimulai jauh sebelum manusia ada, dari kekuatan dahsyat alam yang membentuk daratan megah ini. Yuk, kita telusuri bersama jejak waktu pembentukan Pulau Papua, dari zaman purba hingga menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Kisah kita mulai sekitar 60 juta tahun yang lalu. Bayangkan, saat itu belum ada apa-apa, hanya lautan luas. Namun, di bawah permukaan, lempeng-lempeng bumi raksasa terus bergerak. Lempeng Pasifik, lempeng Sunda, dan lempeng Sahul saling bertumbukan dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Tumbukan inilah yang secara perlahan mengangkat dasar laut, melipat bebatuan, dan membentuk daratan baru. Proses ini terus berlanjut selama jutaan tahun, menciptakan fondasi awal dari apa yang kita kenal sebagai Pulau Papua hari ini. Dari proses tumbukan dan sedimentasi yang berlangsung jutaan tahun, lahirlah sebuah mahakarya geologis. Gugusan pegunungan tengah yang membentang gagah dari ujung barat hingga timur pulau. Pegunungan ini termasuk puncak Jayawijaya yang ikonik, menjadi tulang punggung Pulau Papua. Ketinggiannya yang menjulang bahkan menyimpan salju abadi, sebuah fenomena langka di wilayah tropis. Pegunungan ini bukan hanya pemandangan yang indah, tapi juga sumber dari ratusan sungai yang mengalir deras, memberikan kehidupan bagi lembah-lembah subur di sekitarnya. Semua kekayaan mineral yang terkandung di perut bumi Papua, seperti emas dan tembaga, juga terbentuk dari proses geologis yang sama. Jauh di masa lalu, Papua tidak berdiri sendiri seperti sekarang. Pulau ini pernah menjadi satu kesatuan dengan benua Australia dalam sebuah daratan super besar yang disebut benua Sahul. Saat itu, nenek moyang kanguru dan kasuari bisa berjalan kaki dari Australia ke Papua, dan sebaliknya. Inilah alasan mengapa kita bisa menemukan banyak kemiripan flora dan fauna antara kedua wilayah ini. Seperti berbagai jenis marsupialia atau hewan berkantung, mereka adalah saksi bisu dari masa ketika dua daratan ini masih bersatu. Namun, semua itu berubah pada akhir zaman es, sekitar 15.000 tahun yang lalu. Suhu bumi mulai menghangat dan es di kutub mencair secara besar-besaran. Akibatnya, permukaan air laut naik secara drastis. Lautan perlahan-lahan merendam daratan rendah yang sebelumnya menghubungkan Papua dan Australia. Proses ini menciptakan Laut Arafura dan Selat Torres yang kita kenal sekarang. Sejak saat itulah, Papua resmi terpisah dari Australia, memulai babak baru dalam evolusi ekosistemnya sendiri. Keterisolasian ini membuat kehidupan di Papua berkembang menjadi sangat unik dan beragam, menjadikannya salah satu pusat keanekaragaman hayati terpenting di dunia. Lalu, kapan manusia pertama kali menginjakkan kaki di tanah Papua yang megah ini? Bukti arkeologis menunjukkan bahwa jejak manusia pertama tiba di benua Sahul, termasuk Papua, antara 42.000 hingga 48.000 tahun yang lalu. Mereka adalah para pemburu dan peramu ulung yang berhasil menyeberangi lautan dengan teknologi perahu sederhana. Mereka beradaptasi dengan lingkungan yang sangat beragam, dari pesisir pantai yang panas hingga lembah pegunungan yang dingin. Mereka adalah nenek moyang dari suku-suku asli Papua yang kita kenal hari ini, yang telah hidup harmonis dengan alam selama puluhan ribu tahun. Ribuan tahun setelah kedatangan manusia pertama, gelombang migrasi baru datang ke Papua, sekitar 3.500 tahun yang lalu. Penutur bahasa Austronesia yang berasal dari daratan Asia tiba di pesisir utara dan barat Papua. Mereka membawa serta pengetahuan baru tentang pertanian, pelayaran, dan budaya yang berbeda. Pertemuan antara para pendatang Austronesia dengan penduduk asli yang sudah lebih dulu ada menciptakan sebuah mozaik budaya yang sangat kaya. Interaksi ini melahirkan ratusan bahasa dan dialek yang berbeda, menjadikan Papua sebagai salah satu wilayah dengan keragaman linguistik tertinggi di planet ini. Bayangkan, di satu pulau saja ada lebih dari 300 bahasa. Ini adalah bukti nyata betapa dinamisnya sejarah sosial di tanah Papua. Memasuki abad ke-16, Cakrawala Papua mulai didatangi oleh wajah-wajah baru dari belahan dunia lain. Para penjelajah Eropa, terutama dari Portugis dan Spanyol, yang terdorong oleh semangat mencari jalur rempah-rempah baru, mulai berlabuh di pesisir Papua. Mereka terpesona dengan keindahan alam dan keunikan penduduknya. Salah satu catatan paling awal datang dari penjelajah Portugis bernama Jorge de Menezes pada tahun ke-1526. Konon, nama Papua sendiri berasal dari kata Papua dalam bahasa Tidore yang diberikan oleh Kesultanan Tidore yang memiliki pengaruh di wilayah ini. Kata itu berarti tidak bergabung atau tidak bersatu, yang mungkin merujuk pada karakter fisik rambut keriting penduduk asli yang khas. Sejak saat itu, nama Papua mulai dikenal di peta dunia. Seiring berjalannya waktu, berbagai kekuatan kolonial silih berganti
menancapkan pengaruhnya. Belanda menjadi kekuatan dominan yang mengklaim bagian barat pulau ini sebagai bagian dari Hindia Belanda. Namun, ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus tahun 1945, status Papua bagian barat masih menjadi sengketa. Pemerintah Indonesia yang baru lahir berjuang keras untuk menyatukan seluruh wilayah bekas Hindia Belanda ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Perjuangan ini tidak hanya dilakukan di medan pertempuran, seperti Operasi Trikora yang heroik, tetapi juga melalui jalur diplomasi yang alot di panggung internasional. Puncak dari perjuangan diplomasi ini adalah Perjanjian New York yang ditandatangani pada 15 Agustus tahun 1962. Perjanjian ini, yang dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, menjadi jalan damai bagi penyelesaian sengketa. Sesuai perjanjian, Belanda menyerahkan administrasi Papua bagian barat kepada otoritas eksekutif sementara PBB atau UNTA yang kemudian menyerahkannya kepada Indonesia. Momen bersejarah itu terjadi pada tanggal 1 Mei tahun 1963, di mana bendera merah putih secara resmi berkibar di seluruh tanah Papua bagian barat, menandai kembalinya wilayah ini ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses ini kemudian dikukuhkan melalui penentuan pendapat rakyat atau PEPERA pada tahun ke-1969. Kini, Papua telah menjadi bagian integral dari Indonesia selama puluhan tahun. Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya untuk membangun tanah Papua sejak tahun 2001. Status otonomi khusus diberikan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola sumber daya alam serta pembangunan sesuai dengan kearifan lokal. Berbagai program percepatan pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terus digalakkan. Pembangunan jalan Trans Papua, sekolah-sekolah baru, hingga pusat kesehatan masyarakat adalah beberapa contoh nyata dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan mengejar ketertinggalan. Dari tumbukan lempeng purba hingga menjadi provinsi yang dinamis di Indonesia, sejarah Pulau Papua adalah sebuah epik yang luar biasa. Pulau ini bukan hanya tentang kekayaan alamnya yang melimpah, tetapi juga tentang ketangguhan budayanya yang telah bertahan selama puluhan ribu tahun. Sebagai mutiara hitam dari timur Indonesia, Papua menyimpan potensi yang sangat besar untuk masa depan bangsa. Dengan terus menjaga keharmonisan, menghargai keragaman, dan mendorong pembangunan yang berkeadilan, kita semua berharap Papua akan terus bersinar terang, membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Terima kasih sudah menyimak perjalanan panjang sejarah Pulau Papua bersama kami. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua tentang salah satu bagian terindah dari negeri kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.